Sahabat pekerja, ini sangat menarik perbincangan kita hari ini. Bagaimana seorang Cing Yunus dari perusahaan multinasional sempat keliling-keliling, akhirnya kembali ke perusahaan multinasional, tapi beda bisnis. Yang satu di kuliner, yang satu lagi di perbankan. Kita akan ulik terus apa yang Cing Yunus lakukan. Cing, ini kan beda ya Cing ya. Yang satu ngulek ayam ibaratnya, yang satu ngulek apa ya? Mungkin laptop atau apa gitu. Itu gimana coba ceritain? Nah, jadi memang karena kita udah terbiasa di perusahaan multinasional, artinya kan mereka punya culture, apa ya? Bahasanya kan budaya kerjanya udah ada. Nah, SOP-nya sudah jelas tertata ya. Dan ketika saya juga waktu interview sama orang Korea kayak gitu, ya memang bukan latar belakang saya yang lain, tapi latar belakang di McDonald lah yang dia tertarik. Jadi bagaimana McDonald itu diajarin kita untuk handling customer. Gimana itu customer dari tadinya komplain jadi simpati. Nah, itu di McDonald dikasih tahu, tunjukin caranya. Itu yang diambil sebenarnya. Saya terangin itu A to Z tuh sampai orang Koreanya, gede-gede gitu. Nah, akhirnya diterima. Nah, di sini sebenarnya kita kalau misalnya saya dulu sempat pernah nganggur juga, sempat jadi kenek bangunan lah. Tapi itu kayaknya memang harus satu lompatan hidup aja. Nah, ketika kita percaya sama Allah, kita berhusnuzon bahwa pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Dari sekian interview, ada kali saya tuh sampai psikotes 30 kali sampai hafal soal-soalnya itu gimana ya. Sampai itu namanya angka Pauli itu udah cepet udah itu. Tapi ketika Allah memang belum menjodohkan kita pada satu bidang, nah kita bersabar aja gitu. Sampai akhirnya saya tanpa psikotes cuman interview 2 kali sama lokal sama orang Korea. Minggu depannya langsung bekerja. Tuh, padahal nggak ngerti ilmu dunia perbankan ya. Nggak ada. Cuma karena pengalaman dari McDonald itu tadi. Akhirnya masuk ke dunia perbankan. Nah, ini yang jadi tertariknya waktu awal-awal. Oh, begini loh. Bank asing tuh ternyata begini. Nah, jadi bau yang satu nih bau ayam goreng, yang satu bau duit. Satu lagi bau duit. Saya kira itu orang kalau ngirim uang, nah apalagi kan ke Korea kan, segepok gitu ya. Nah, dia bawa duit segepok, saya kira duitnya itu dibawa ke sono, ternyata kagak. Waduh, saya baru ternyata cuma debit kredit doang. Nah, itu yang akhirnya, dan kebetulan saya dulu dari seminggu di customer service, kemudian ditarik ke international banking. Nah, saya dulu ngurus kiriman TKI. Nah, disitulah sebenarnya titik awal saya berhubungan dengan TKI itu, dengan buruh migran buruh migran kayak begitu. Dulu kan jadi kita tahu tuh jumlah berapa penghasilannya, berapa yang dikirim, dan saya tahu nama daerah-daerah di Indonesia dari situ juga. Jadi tuh ngirimnya ke seluruh, dari mulai Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Lombok. Dan saya tahu nama gelarnya Baik, nama gelarnya Lalu. Nah, itu dari nama-nama itu sebenarnya. Di situ saya hampir 5 tahun lah. 5 tahun. Itu dari 2005 ke 2010 berarti 2005 ke 2010. 5 tahun ya. 5 tahun di internasional. Dan saya ngurusin kiriman dari buruh migran Korea. Nah, jadi kita tahu prosesnya begini. Dan kalaupun kita, jadi saya juga namanya 5 tahun kan hafal karakter rekening bank-bank mana aja kan, BRI, BNI, semua kita tahu tuh karakternya tuh. Karakternya ini jumlah digitnya segini. Nah, jadi kalau kita ada tolakan, jadi setelah dikirim ditolak ternyata nomor rekeningnya salah, dan kita bisa ngasih tahu ke Korea biar lebih cepat lah. Jadi biar dia lebih cepat, dan kita juga biar duitnya juga nyampe di keluarganya kayak begitu. Itu 5 tahun di Jakarta ya, di Jakarta. Nah, terus kemudian sebelum pindah ke luar negeri itu gimana? Nah, di Korea itu ada program dari headquarters, dari kantor pusat, ada program untuk marketing ke para
buruh migran. Nah, jadi diundang dari beberapa Kalau ini negara. apa nih? Di bagian apa? Customer service atau apa yang di Jakarta? Di Jakarta bagian apa tuh? Di remittance. Oh, remittance, di remittance kayak gitu. Remittance. Sementara kalau di Korea tantangannya marketing. Kayak gitu. Nah, jadi ya nah kan di sana juga karena kan memang apa ya? fee base-nya kiriman TKI itu menggiurkan banget, besar banget itu. Kayak gitu. Nah, akhirnya kue di sana itu agak sedikit diambil oleh kompetitor. Nah, makanya diadakanlah program untuk dikirimkan perwakilan negara dari asalnya negara asal TKI kayak gitu. Berapa orang, Wing, kalau boleh tahu total seluruh TKI kita di Korea itu kira-kira? Di Korea kalau sampai saat ini ya itu sekitar 45 ribuan. 45 ribu. Waduh. Itu di luar dari ini ya. Kalau di luar dari mungkin WNI, maksudnya dari yang profesional. Terus saya juga pelajar, tapi memang pelajar nggak begitu banyak sih. Ya plus minus paling 3 ribuan lah, ditambah 3 ribuan. Ya begitu. Nah, itu memang lebih banyak ke sektor manufaktur. Nah, karena saya dulu banyak mengerjakan proses kiriman TKI. Nah, jadi saya yang di kandidat untuk ikut program itu. Nah, kan sebelumnya udah ada yang lain-lain kan, cuma 3 bulan pulang kayak gitu. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Nah, saya dipanggil dan itu 2010 ya pergantian itu ya. Saya dikirim ke sana itu 2011. Oh, 2011. Oke. Jadi setelah 2009. Setelah 4 tahun ya, berarti setelah 4 tahun kerja di Jakarta ya. 2009 dan kalau salah itu Mei, Juni, Juli balik ke Indonesia. Nah, di situ tantangannya itu ya bagaimana tadinya saya masih TKI ya. TKI itu tadinya kirim lewat KB. Nah, itu kemarin kan kompetitornya kan banyak yang ngambil tuh. Nah, ini suruh balikin. Nah, tantangan saya itu di situ dulu. Bagaimana ini teman-teman kamu yang Indonesia kirimnya harus lewat bank kita lagi. Nah, dulu gimana caranya biar mereka itu bisa dekat. Karena kan memang perbankan Korea itu kan canggih ya. Jadi dengan bermodalkan paspor, kita tahu nomor pasportnya dan kita tahu bukan kita, si bank maupun pemerintah tahu dia pernah ngirim di mana aja, berapa jumlahnya, kayak begitu. Terbuka banget ya, betul. Jadi kalau mereka sudah kirim lewat KB, minggu depan mereka lewat bank atau Shinhan Bank. Gimana caranya biar balik lagi? Itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau dia sudah menetapkan satu bank, udah di situ aja, kayak begitu. Jadi kalau ingin menetapkan ke bank lain, ya dia harus pindah datanya lagi, kayak begitu. Karena ini kan dulu ada kebijakan untuk kayak foreign currency control kayak begitu. Nah, itu jadi dulu 50.000 US per tahun dibatasin kayak begitu. Itu awal saya berkenalan dengan waktu di sana itu berkenalan dengan paguyuban, terusnya karakter. Itu di Seoulnya waktu pertama kali ke Koreanya atau di mana? Iya, di Seoul pertama. Di Seoulnya. Di Seoul, tapi cuma seminggu sih. Jadi seminggu sekali ke Seoul di kantor pusat report. Tapi kalau untuk kesehariannya di Wonggokdong, di Ansan. Oh, di Ansan. Nah, berapa Ansan kilo tuh dari Seoul itu kira-kira? Ya, mungkin Jakarta Sukabumi lah ya. Sukabumi lah. Tapi kan kalau keretanya di sana kan. Di sana jangan bayangin Sukabumi ya. Bayanginnya Bandung lah gitu ya. Kota Bandung yang sudah metropolitan juga. Betul, karena emang keretanya kan sana emang
subway semua Yeah. dan cepat lah kayak gitu. Yang perjalanan itu hampir 1,5 jam lah. 1,5 jam. Kalau dari Seoul ke Ansan. Ke Ansan itu ya. Kayak gitu. Karena dia memang satu kota industri, dan di sana itu kalau mau menemui orang Indonesia dari berbagai macam kota di Korea, Ya. ke Ansan aja Ke cukup. Ansan. Oh. Ke Ansan hari Sabtu kalau nggak hari Minggu. Itu pernah ke Melawai kan? Iya. Nah itu udah kayak Melawai. Oh. Jadi kalau kita jalan satu dari mulai stasiun Ansan sampai kita ke Wonggokdong, satu daerah itu, ya itu kita udah bisa dengerin tuh Dengerin. ngomong Jawa, Ngomong Jawa. ngomong Oh. Sunda. Jadi kalau di Hong Kong ada Victoria Park. Kalau ini Ansan. Ansan. Kotanya Kayak Ansan. gitu. Nah Oh, itu gitu ya. teman-teman dari selatan Iya. maupun dari utara, itu ngumpul pasti di situ. Oh, kenapa Kebanyakan tuh? aja. Kenapa kok di kota itu? Nggak di kota lain gitu? Karena memang itu kota industri. Industri. Jadi memang teman-teman itu ditempatkan di sekitar situ. Di Hmm. Hwasong, di Oido. Terus saya kalau Seoul ke sana itu kan kota ini, kota metropolitannya lah. Kalau kota industri kok lebih ke arah selatan, Iya, iya. kayak begitu. Rata-rata berapa tuh, Cing, kalau boleh tahu penghasilan mereka tuh? Kalau Dikursi- saat ini, dikursekan saat gitu. ini Ya. di 2021 itu 23 juta. Sebulan. Iya. Kaya Itu ya? bahasa kita tuh UMR-nya lah. UMR, wah kaya. Iya, kalau gitu ya? misalnya mereka iya. pakai lembur, Hmm? ada 30 jutaan Oh. sekarang ya. Jadi sebenarnya kalau mereka itu bisa ngelola duit sebenarnya Nah, itu dia. ya. Nah, ya. ketika jadi gini, ada satu yang menarik ketika saya berinteraksi. Hmm. Jadi saya kerja itu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke. Karena kan spesial kita Iya. ya, bukan pegawai, karena kita foreign kan, Iya. dari negara lain. Ya. Nah, di jam 5 sampai jam 12 saya itu muter, Bang. Anda muter ke WI. Nah, ketemu sama anak-anak. Dulu di Korea itu ada dua organisasi yang besar. Satu ICC, satu lagi KMI, KMI. Komunitas Muslim Indonesia. Oh, Komunitas Muslim Indonesia. Satu lagi betul. apa ICC tadi? Sekarang itu Indonesian Community Center. Oh, Indonesian Community Center. Nah, oke. jadi kalau KMI ini lebih ke Islam, masjid Masjid musola, Musola, ha? kalau Nasionalis. ICC ini lebih kepada paguyuban. Paguyuban. Paguyuban kedaierahan. Kedaierahan. Betul, Ya, ngumpulnya ya, di ya. sini. Nah, saya pernah tuh ngadain di 2012 ngadain acara motivasi di kerjasama sama ICC sama KMI kayak begitu. Nah, jadi dari situ ketertarikan dan mereka banyak curhat tuh. Oh. Saya mendengarkan Iya, iya. mereka jadi dari jam 5 ngopi Ya. di WI. Nah, nanti baru pulang tuh jam 11. Karena kereta terakhir. Kereta terakhir. Kereta terakhir jam Oh, 11. gitu. Kalau enggak ini ditinggal. Iya, iya, iya. Bisa iya, nginep iya. deh di ini di Ansan di Iya, iya, kontrakan. iya. Nah, Jadi lebih banyak di lapangan berarti ya? lebih banyak di lapangan. Oh, Dan iya. memang kita di salah satu arahan kita mendekatkan ke teman-teman gitu bahwa udahlah kirim Lewat bank. KB Ya, iya, iya. di situ ya kita marketing ya. Jadi kita ya memang interpersonal skill itu yang diasah di situ. Nah, belajarlah bahasa Sunda, bahasa Oh, Jawa kayak gitu. iya, Bahasa iya, Betawi iya, dong iya. nggak ada di sana. Nggak ada orang Betawi yang Oh, nggak ada orang Betawi di nggak ada. ATKI ya? Merantau nggak ada. Merantau ya. Memang Betawi itu Betawi wilayah Betawi. ya. Iya, Betawi. Betawi lah ya, Betawi itu Betawi wilayah kalau orang lokal. Nah, Kalau sudah masuk ke sini beda lagi namanya. apaan? Belagat tapi wibawa. Asik. Betawi juga. Kan Bang Mandra kan begitu. Iya. Boleh dong, buka begitu, tapi kalau tongkrongannya kan Harley. Ya, Apa? ya, ya. Kalau ini apa kalau hajatan biar tekor asal kesohor. Itu tuh kalau hajatan tuh orang kata gitu. Iya, iya. Nah, Itu berapa tahun Bang di itu di apa? 3 bulan sih. 3 bulan ya. Tadi bos mau minta lagi, Aha. tapi keluarga nggak yang diizinin. Oh, jadi keluarga nggak ikut? Enggak, Oh. cuma kita sendiri doang kan biaya kan mahal di sana. Iya, iya, iya. Nah, saya pengen berangkat lagi, tapi takut itu nggak pulang-pulang katanya. buat grup baru ya. Iya. Pos 2 gitu. Kalau enggak ada ntar, Iya, iya. ntar lu nggak pulang-pulang lagi, nggak inget yang di Indonesia Iya, iya, gitu. iya. Tapi emang nih, saya paham ya, di Bang ya. Jadi ketika aneh ngelihat kehidupan
PMI di luar negeri itu memang terjadi kayak ada yang shock culture kayak gitu, ngeliat kedua juga kadang mereka nggak siap untuk menghadapi what next planningnya mereka itu apaan, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima di akhir tahun mereka kontrak habis itu yang menjadi curhatan dan masukan teman-teman ya, akhirnya sampai ada satu ketua ICC namanya Haris Pratama, dia bilang, Bang Yunus, nanti setelah Bang Yunus pulang ke Indonesia, tolonglah dibuatin wadah atau gimana caranya agar permasalahan teman ini tidak terulang-ulang kembali kayak gitu. Yang namanya ditipu bisnis, yang namanya mereka itu konflik sosial keluarga, terusnya bagaimana mereka juga menggunakan uangnya itu foya-foya kayak begitu. Dan ini ya artinya kan kita nggak bisa intervensi, tapi kita hanya bisa untuk memberikan arahan, ambil nih jalannya ada, kalau lo mau ya lo ada, bisa ambil nih jalan biar setelah pulang ke Indonesia itu mereka masih tetap ini Bang, masih tetap untuk stabil lah ekonominya minimal itu kayak gitu. Jadi cerita teman-teman PMI itu pulang ya duitnya habis dalam cepat dalam berarti itu terusnya juga what next. Jadi ketika teman-teman itu baru mau jadi apa di Indonesia, rata-rata 1 tahun terakhir kontrak habis. Oke. Baik Cing, kita ini dulu Cing. Sahabat pekerja ini luar biasa, ternyata memang easy come easy go. Sesuatu yang mudah didapat, cepat juga hilang. Kebayangkan sahabat pekerja kalau pendapatan per bulannya 30 juta, sementara di sana ada keluarga, bujangan, atau mungkin dia masih gadis dan segala macam, itu begitu pulang ke Indonesia, itu bisa habis dalam waktu sekejap. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana solusinya. Jangan kemana-mana, tetap di Open, obrolan kerja bersama saya, Hari Sol Putra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.